Kisah pemberontakan Lucifer adalah kisah yang kompleks dan misterius, berakar kuat pada teologi Kristen. Tetapi di manakah Yesus selama masa pemberontakan ini? Dan apa yang dia lakukan terhadap pemberontakan Lucifer? Hari ini kita akan membahas topik ini melalui kacamata Alkitab. Jadi, teruslah menonton hingga akhir. Sebelum Lucifer menjadi Satan, dia adalah malaikat agung yang memimpin paduan suara malaikat di ruang tahta Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa makhluk ini berjalan di antara batu-batu yang berapi-api dan sangat indah. Dia sempurna dalam kebijaksanaan dan dihormati di surga hingga kejatuhannya. Kitab Yehezkiel 28 menggambarkan kejatuhan Lucifer. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk berbicara kepada Raja Tirus, dan kata-kata yang diucapkannya ditujukan kepada raja dan tentang raja. Namun, meskipun kata-kata tersebut sepertinya tentang bagaimana Tuhan memandang manusia ini, kata-kata tersebut tidak sepenuhnya cocok untuk menggambarkan dirinya atau manusia lainnya. Namun, kata-kata tersebut sangat cocok untuk menggambarkan kuasa di balik Raja Tirus, yaitu Satan. Dalam hermeneutika Ibrani, ini dikenal dengan istilah remes, yaitu level penafsiran terhadap teks suci menggunakan petunjuk alegoris atau melalui kiasan. Yehezkiel memulai dengan ratapan mengenai Pangeran Tirus. Namun memasuki ayat 12, dia disuruh meratapi Raja Tirus yang tidak dikenal. Deskripsi kemudian mengungkapkan bahwa raja ini mengacu pada Satan. Meskipun bukan istilah umum untuk Satan, Lucifer adalah istilah yang mengacu pada Satan. Siapakah sebenarnya Lucifer? Kata Ibrani, Helel, yang diterjemahkan Lucifer, memiliki arti bintang fajar atau yang bersinar. Yehezkiel menggambarkan Lucifer dengan berkata, "Kamu dahulunya meterai kesempurnaan, penuh kebijaksanaan dan sempurna dalam keindahan." Ayat 12. Ayat 13 dengan jelas mencatat identitas Lucifer. Kamu ada di Eden, taman Allah. Ayat 14 menambahkan, kamu adalah keruk penjaga yang diurapi. Hal ini menunjukkan bahwa Lucifer adalah pemimpin utama malaikat, mungkin malaikat tertinggi sebelum kejatuhannya. Ayat 15 menjelaskan, kamu tidak bercacat dalam segala jalanmu sejak hari kamu diciptakan, hingga kesalahan ditemukan di dalammu. Ayat 16 menambahkan bahwa Satan jatuh ke dalam dosa. Ayat 17 memberitahu kita bahwa dosanya disebabkan oleh kesombongan karena keindahannya. Allah berfirman, ke bumi kau kulempar. Ayat 17. Penghakiman Satan di masa depan dicatat di ayat 19. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Di sini kita mempunyai jawaban mengenai bagaimana dosa muncul dalam ciptaan. Diciptakan sebagai makhluk bebas, Lucifer memiliki kemampuan untuk memilih tindakannya. Ternyata, karena kecantikan dan kemegahannya, ia memilih memberontak terhadap Tuhan. Dosanya adalah perbuatan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, yang menyebabkan dia kehilangan kedudukan, tempat, dan harta bendanya. Nabi Yesaya memberikan rincian lebih lanjut mengenai aspirasi Satan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Keinginan Satan untuk naik mengatasi ketinggian awan-awan berarti ia ingin merebut kemuliaan Allah, pemilik langit dan bumi. Allah kadang-kadang digambarkan dalam kitab suci datang dalam awan-awan. Misalnya dalam Daniel 7 ayat 13. Sederhananya, Satan menginginkan semuanya. Bahkan dia ingin disembah oleh Yesus. Matius 4 ayat 9. Bukannya mendapatkan semuanya, Satan malah kehilangan semuanya. Dia diingatkan bahwa dia hanyalah makhluk ciptaan dan permintaannya untuk bergabung dengan Allah Tritunggal ditolak.
Tuhan akan melemparkan iblis ke tempat yang paling dalam dan paling hina. Tetapi sebelum waktu kehancurannya tiba, godaannya kepada manusia akan semakin gencar. Setiap bentuk dosa sebenarnya adalah kebertundukan kepada iblis. Kita mengikuti dia, meneladani dia, dan bertindak seperti dia akan bertindak. Tetapi sujud menyembah kepadanya dengan perbuatan saja ternyata tidak memuaskan iblis. Dia ingin menggoda dan menipu manusia agar Tuhan yang sejati tidak disembah, tetapi ciptaan hina seperti dirinya harus disembah. Inilah peperangan rohani yang dimaksudkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus 6 ayat 12. Kita tidak berada di dalam kuasa netral. Entah kita sujud atau tunduk kepada Allah dan kerajaannya, atau kita tunduk kepada kuasa dunia ini yang dibaliknya adalah iblis. Injil Yohanes pasal 1 menyatakan bahwa pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada awalnya, dan melalui dia segala sesuatu tercipta. Tanpa dia, tidak ada yang diciptakan dari yang telah diciptakan. Yesus adalah firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, termasuk malaikat. Jadi, sebelum Yesus diberi nama duniawinya, dia dikenal sebagai firman. Dialah firman yang keluar dari mulut Allah Bapa ketika bersabda, "Jadilah terang." Pemberontakan Lucifer dan para pengikutnya terjadi di surga, di mana mereka berusaha menantang otoritas Tuhan. Yesus yang adalah pribadi kedua Tritunggal hadir pada kesempatan itu saat dia berdiri bersama Bapanya, seperti yang dia nyatakan dalam Yohanes, di mana dia mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengasihi Lucifer. Bapa dan Yesus melihat Lucifer sebagai seorang putra. Alkitab mengatakan dia adalah putra fajar. Allah Bapa menetapkan bahwa semua malaikat harus menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Seorang penyair Inggris terkenal John Milton dalam puisi epik Paradise Lost menggambarkan ketidakrelaan Lucifer menyembah Yesus mengakibatkan kosmik drama, kejatuhan dan penyelamatan yang berlangsung di dalam sejarah. Di antara para malaikat terdapat satu penghulu malaikat menolak menyembah Yesus. Allah menyebutnya iblis. Sejak saat itu, Lucifer tidak lagi menjabat sebagai penghulu malaikat. Dia disebut iblis. Bukan karena dia melakukan banyak kejahatan, melainkan hanya melakukan satu perkara, yaitu menghalangi kehendak Allah. Kepada murid-muridnya Yesus mengklaim dia menyaksikan peristiwa kejatuhan iblis. "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Lukas 10 ayat 18. Jika Yesus hadir pada saat pemberontakan itu, mengapa dia diam saja? Mengapa dia tidak bertindak dengan memusnahkan iblis begitu saja? Bukankah dia mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan hal ini? Sebenarnya Yesus tidak diam saja. Wahyu 20 ayat 10 mengatakan, dia akan melakukannya suatu hari nanti. Mengapa Yesus tidak membuangnya ke dalam lautan api sehari setelah dia memberontak? Mengapa membiarkan dia mengamuk di antara umat manusia selama berabad-abad? Jawaban utamanya adalah, segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kolose 1 ayat 16. Putra Allah, Yesus Kristus, pada akhirnya akan lebih dihormati karena dia mengalahkan iblis melalui kesabaran, kerendahan hati, pengabdian, penderitaan, dan kematian, bukan melalui kekuatan mentah. Dan semakin tinggi sang putra dihormati, semakin besar pula sukacita orang-orang yang mengasihi dia. Kemuliaan Kristus mencapai puncaknya dalam ketaatan pengorbanan salib, di mana Yesus menang atas iblis. Kolose 2 ayat 15. Pada saat-saat terakhirnya, Yesus berkata, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Yohanes 13 ayat 31. Paulus berkata, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk mereka yang dipanggil." Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 23 hingga 24. Yesus berkata kepada Paulus tentang duri iblis di dalam daging Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itu sebabnya Paulus lebih senang membanggakan kelemahannya, karena dengan demikian maka